Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, selawat beserta salam semoga terlimpah curah pada baginda Rasulullah. Kemudian kita selayaknya bersyukur bahwa kita kembali dipertemukan di hari pertama bulan Ramadan ini. Di tengah pandemi global yang sedang melanda, Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat dan terhindar dari wabah virus. Allah masih mengetuk hati kita untuk belajar ilmu tajwid. Allah masih memberi hidayah kepada kita agar tetap dekat dengan agamanya Allah. Sesungguhnya itu adalah gerbang-gerbang keberkahan yang tidak dapat semua orang mendapatinya. Jadi ketika kita mendapatinya, maka bersyukurlah kita. Sesungguhnya kita adalah termasuk orang-orang yang telah ditentukan Allah atau ditunjuk oleh Allah. Nah, sebelum kita memulai, Ana perkenalkan dulu, Ana adalah Ustazah Rizka. Demikian biasanya Ana disapa. Nama lengkap Ana adalah Desi Deka Rizka sebagaimana tertulis di sini. Nah, sehari-harinya Ana bekerja di salah satu sekolah dasar Islam swasta dan sekaligus di lembaga tahsin tahfiz dan bahasa Arab yang terkemuka di Indonesia. Kebetulan Ana ditempatkan di cabang Cikarang dan Ana sedang merintis channel pembelajaran khususnya yaitu pembelajaran keislaman, sehingga nanti harapan Ana tidak ada lagi sekat atau pintu-pintu yang menghalangi seorang muslim untuk mempelajari lebih dalam agamanya. Kemudian kita akan membahas pertama kali yaitu tentang dalil atau hukum mempelajari ilmu tajwid. Mengapa diperlukan dalil atau hukum dalam mempelajari ilmu tajwid? Segala sesuatu di dalam agama harus berlandaskan dalil atau hukum. Karena apa? Sesungguhnya telinga, pendengaran, penglihatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, maka demikian pula halnya dalam ibadah. Apalagi dalam ibadah, sesungguhnya semua dalam hal ibadah itu asal hukumnya adalah haram sampai ada dalil yang membenarkan atau membolehkannya. Bagaimana dengan tajwid? Dengan tajwid dalilnya adalah Al-Quran, Al-Afu ya, karena di sini hamzahnya terpotong. Surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Yang artinya atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Kemudian Imam Ibnul Jazari atau Imam Al-Jazari mengatakan dalam matannya, wal ahdhu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yujawwidil Qur'an wa athimu li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Yang artinya menggunakan tajwid dalam membaca Al-Quran adalah keharusan, underline, garis bawahi, keharusan. Maka barang siapa yang tidak menggunakan tajwid dalam membaca Al-Quran, maka ia berdosa ya. Jadi ini yang merupakan hujjah bahwa setiap muslim diharuskan untuk belajar ilmu tajwid khususnya agar tidak terjadi kesalahan saat membaca Al-Quran. Baik, selanjutnya yaitu tentang pengertian tajwid. Apa itu tajwid? Berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan. Secara kebahasaan artinya memperindah atau membaguskan. Sinonim atau bersama dengan hasana yuhasinu tahsinan, membaguskan juga artinya. Dari asal kata tersebut maka ditariklah istilah pengertian secara terminologis atau istilah bahwa ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan memberikan hak dan mustahaknya huruf. Lalu muncul dua istilah baru di sini, yaitu hak
huruf dan mustahaknya huruf. Lalu apa itu hak, apa itu mustahaknya huruf? Haknya huruf adalah sifat huruf yang selalu menyertai huruf tersebut dimanapun huruf tersebut berada. Apakah ia berada di awal, berada di tengah kalimat, atau di akhir kalimat? Apakah sebagai harokat fathah, kasroh, atau duma, atau sebagai harokat sukun, dan lain sebagainya. Misalnya ketika kita mengucapkan po, maka mengucapkannya harus tebal. Sebagai fathah, po, tebal. Sebagai kasroh, ti, tebal. Sebagai duma, tu, tebal. Po, ti, pu. Bagaimana kalau sukun, maka disebutkan sebagai atto, tetap saja tebal, isti'lah, ya, isti'lah. Artinya isti'lah sebenarnya adalah terangkatnya bunyi suara naik ke langit-langit atas mulut, rongga mulut, yang mengakibatkan huruf itu terdengar, terbaca tebal. Jadi tebalnya huruf isti'lah itu adalah akibat dari naiknya bunyi suara. Kejelasan mengenai makharijul huruf nanti akan kita jelaskan dalam bab tersendiri. Selanjutnya, mustahak huruf. Apa itu mustahak huruf? Adalah sifat huruf yang hanya datang sewaktu-waktu. Misal di sini adalah sifat huruf nun, ya. Nun sukun ketika bertemu hamzah maka ia jadi izhar. Apa itu izhar? Izhar adalah dibaca jelas. Jadi ketika misalnya ada kalimat man amana, maka dibaca man amana. N-nya harus jelas. Tetapi ketika nun sukun bertemu dengan nun itu sendiri, atau nun sukun bertemu dengan huruf waw misalnya, ya, supaya bisa membedakan, Anda contohkan dengan huruf yang lain. Nun sukun bertemu dengan waw maka menjadi miwa. Nun sukunnya hilang dan masuk ke dalam huruf waw atau disebut idgham, masuk. Kok beda? Tadi dibaca jelas, sekarang malah menghilang, masuk, gitu kan. Nah, itulah sifat huruf yang hanya datang sewaktu-waktu. Itulah yang disebut mustahak huruf. Tapi baik hak huruf ataupun mustahak huruf, kedua-duanya harus dipatuhi ketika kita membaca Al-Quran dengan tajwid. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang tujuan mempelajari ilmu tajwid. Dari pengertian istilah tajwid kita juga dapat mengambil kira-kira ada beberapa tujuan dalam mempelajari ilmu tajwid, yaitu yang pertama, memperbaiki bacaan Quran, ya, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kemudian yang kedua, menjaga dari lahan. Apa itu lahan? Lahan adalah kesalahan. Kesalahan yang bagaimana? Nanti akan dijelaskan pada bagian akhir. Kemudian yang terakhir, mendapat ridho Allah. Dan ini adalah tujuan akhir dari kita, yaitu keridhoannya Allah. Karena dengan keridhoannya Allah, maka sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Misalnya seperti itu. Kita lanjutkan lagi, yaitu peletak dasar ilmu tajwid. Siapakah peletak dasar ilmu tajwid? Dibedakan atas dua, yaitu secara amaliyah dan secara ilmiah. Secara amaliyah, ilmu Al-Quran itu sendiri sudah diturunkan dengan tajwid. Karena ketika Al-Quran disampaikan oleh Allah kepada Jibril dan dibacakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, Jibril membacakannya dengan tajwid. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada kaumnya, maka Rasulullah pun menyampaikannya dengan tajwid, ya. Nah, bahkan Rasulullah setiap Ramadan pun selalu dievaluasi bacaannya oleh Jibril. Apakah ada yang terlewat, terlupa, salah, dan ataukah sudah benar tajwidnya? Kira-kira gambarannya seperti itu. Kemudian peletak tajwid secara ilmiah. Nah, dalam hal ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan orang yang pertama kali menulis ilmu tajwid dalam bentuk nazom atau syair adalah Musa bin Ubaidillah al-Haqqani, ya. Atau sedang pendapat yang kedua adalah yang pertama kali menuliskannya dalam bentuk matan adalah Abu Ubaid al-Qasim bin Salam. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kira-kira itu sekedar gambaran sejarah saja. Yang perlu sekali dipahami nanti adalah esensi dari ilmu tajwid itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tingkatan bacaan Al-Quran. Ketika kita membaca ilmu tajwid ketika kita membaca Al-Quran dengan tajwid, maka bagaimana cara baca kita? Tempo bacaan kita cepatkah, lambatkah, dan lain sebagainya? Ini ada aturannya tersendiri-sendiri. Dikelompokkan atas 3 kelompok: bacaan tahqiq, bacaan tadwir, dan bacaan hadr. Apa itu bacaan tahqiq? Tahqiq artinya bacaan yang lamban. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lambat, tapi tetap memperhatikan makhraj,
tetap memperhatikan sifat huruf, tetap memperhatikan mad atau panjang pendeknya bacaan. Saya akan melanjutkan kepada video berikutnya. Bismillah, saya lanjutkan. Tingkatan bacaan tadi pada video pertama adalah tahqiq. Lalu yang kedua adalah tadwir. Apa itu tadwir? Bacaan dengan tempo yang sedang. Kalau pada tahqiq Ana mencontohkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada bacaan tadwir menjadi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi ini perbedaannya antara tahqiq dan tadwir. Tahqiq itu lamban, tadwir itu sedang. Lalu bagaimana dengan hadar? Hadar artinya cepat. Nah, contoh bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi jika diperhatikan untuk bacaan tahqiq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk bacaan tadwir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk bacaan hadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, lambat, sedang, dan cepat. Kenapa berbeda? Beda untuk peruntukannya. Biasanya hadar itu untuk seorang hafiz atau hafizoh murojaah. Kalau bacaan seorang hafizoh itu dilambat-lambatkan, maka tidak akan tuntas, tidak akan selesai, dan tidak akan ziyadah, tidak akan bertambah hafalannya. Jadi konteksnya untuk murojaah. Kapan dibaca tadwir? Untuk tilawah keseharian. Kapan dibaca tahqiq? Biasanya bacaan tahqiq ini orang yang baru pertama kali membaca dan terbata-bata, ya. Biasanya seperti itu. Baik, demikian mengenai tingkatan bacaan Al-Quran. Kita akan melanjutkan, yaitu mengenai bab lahan atau kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang sering timbul ketika kita membaca Al-Quran. Mengapa kita harus mengetahui kesalahan ini? Setelah mengetahui kesalahannya, sebagaimana kita mengetahui suatu penyakit, kalau kita sudah tahu nama penyakitnya disebabkan oleh apa, maka kita akan bisa menghindari penyakitnya. Demikian pula dengan lahan atau kesalahan. Apabila kita mengetahui kesalahan-kesalahan, bagaimana hukum dan sebab terjadinya, maka kita bisa menghindari kesalahan atau lahan ini. Lahan terbagi menjadi dua, yaitu lahan jali dan lahan khafi. Apa itu lahan jali? Sesuai dengan namanya, jali itu artinya nyata atau jelas. Artinya kesalahan yang jelas terdengar. Jangankan orang yang awas, maksudnya para ulama tajwid atau guru-guru yang mengerti tajwid, orang awam pun akan mengerti apabila yang dibaca itu satu kesalahan. Nah, lahan jenis ini maka hukumnya adalah haram. Di mana, mengapa, dan bagaimana contohnya? Nah, sebelum membahas itu, sebab terjadinya dulu. Sebab terjadinya lahan jali adalah akibat mengubah huruf, mengubah harokat, ya, menambah huruf dan menambah harokat. Misalnya pada kalimat Qul huwallahu ahad. Qul, qaf itu letaknya di aqsa lisan. Apa itu aqsa lisan? Pangkalisan, ya, pangkalisan bagian dalam. Kemudian dirubah menjadi kul, sama-sama di pangkalisan, tetapi kaf itu kul, kaf itu letaknya lebih ke depan dari waqaf qaf, ya, dari makhraj qaf maksudnya. Jadi ketika ul diucapkan menjadi kul, lahannya adalah lahan jali, kesalahannya fatal karena haram. Ul, katakanlah, kul, makanlah, berbeda. Jadi kesalahan yang mengakibatkan, biasanya kesalahan lahan jali ini mengakibatkan rancunya makna atau bahkan berubahnya makna, seperti yang barusan dicontohkan. Kemudian itu tadi contoh mengubah huruf. Mengubah harokat, iya. Misalnya man dibaca min dan lain sebagainya. Lalu menambah huruf biasanya dengan memanjang-manjangkan atau huruf yang tidak ada menjadi ada dan lain sebagainya. Demikian pula dengan menambah harokat. Nah, bagaimana dengan khafi? Lahan khafi adalah kesalahan yang samar atau tidak nyata.
Nah, lahan khafi ini hanya bisa terdengar dan diketahui oleh orang-orang yang sudah mempelajari ilmu tajwid, ya. Dan hukumnya tidak berdosa. Demikian menurut hujah atau pendapat sebagian ulama. Lahan khafi ini terjadi pada apa saja? Misalnya pada pengucapan takrir yang berlebihan. Ketika kita mengucapkan misalnya Allahu Akbar, nah harusnya gitu, tapi Allahu Akbar, nah itu takrir yang berlebihan. Takrir yang berlebihan merancukan makna, karena menurut orang yang mendengarnya di situ ada beberapa roh seperti itu, tetapi tidak sampai berdosa. Atau tidak, atau lupa membaca gunnah, ini konteksnya pada huruf nun atau mim, karena huruf gunnah itu nun dan mim. Selanjutnya mengenai gunnah akan ada bab pembahasannya juga. Al-afu, mohon maaf apabila dalam pertemuan pertama ini saya tidak bisa membahas lebih luas, dan yang tadinya mau live streaming jadi tidak jadi karena satu dan lain hal. Baik, kita akan melanjutkan mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Nah, diharapkan nanti setelah kita mengetahui tentang lahan-lahan, ketika kita membaca Al-Quran, kita terhindar dari lahan dan kita menjadi lebih semangat untuk membaca Al-Quran. Mengapa kita harus semangat membaca Al-Quran? Karena membaca Al-Quran mempunyai kelebihan. Yang pertama yaitu pahala yang tidak pernah putus, sebagaimana di dalam surat Fatir ayat 29. Kemudian memberi kebaikan bagi para pembacanya, kemudian menjadi syafaat bagi para pembacanya, kemudian menjadi manusia terbaik, dan yang terakhir adalah bersama para malaikat yang mulia. Nah, di dalam surat Fatir ayat 29 Allah mengatakan innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan merugi. Ya, jadi kita diibaratkan sedang berniaga dengan Allah. Lalu berlimpahnya kebaikan bagi para pembacanya, sebagaimana hadis yang dikutip dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif dan mim, alif lam mim itu satu huruf, tetapi aku mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kemudian syafaat bagi para pembacanya. Ya, ini hadisnya dari Abi Umamah Al-Bahili. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Kemudian menjadi manusia terbaik. Ya, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian bersama para malaikat yang mulia, sebagaimana hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, maka ia bersama malaikat yang mulia. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran lalu ia terbata-bata dan mendapat kesulitan, maka baginya 2 pahala. Nah, akhir pembahasan kita, Ana akan tutup dengan refleksi. Ya, refleksi itu adalah imbas atau feedback dari apa yang telah dipelajari. Tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian tajwid, maka sekarang sebutkan pengertian tajwid itu sendiri. Tadi kita sudah mempelajari tentang hak dan mustahaknya huruf. Lalu apa yang dimaksud dengan hak dan mustahaknya huruf? Kita juga sudah mempelajari tentang tujuan dari mempelajari ilmu tajwid. Apakah antuna semua masih ingat apa saja tujuan dari mempelajari ilmu tajwid? Kita juga sudah mempelajari tentang tingkatan bacaan Al-Quran. Ada yang lambat, sedang, dan cepat. Apa istilahnya? Silahkan dibuka kembali. Dan apa yang dimaksud dengan lahan jari? Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat sedikitnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang terakhir, refleksi ini tidak untuk dikumpulkan atau dinilai, tetapi sebagai penilaian diri masing-masing.
Jadi selamat mengerjakan dan selamat bermujahadah istiqomah di dalam hidayah Allah.